Hubungan Rusia dan Ukraina dimulai dari Tsardom of Russia sejak tahun 1547 hingga lanjut pada periode tahun 1721 dengan hadirnya Russian Empire. Kemudian lanjut menjadi negara serikat yang terbentuk dalam Republik Sosialis Federasi Soviet dan hingga akhirnya Uni Soviet membubarkan diri dan negara bekas kekuasaannya mempromosikan kemerdekaan mereka. Rusia dan Ukraina yang sudah merdeka saling mengakui kedaulatan kedua negara. Pada 14 Februari 1992, lebih tepatnya 3 bulan pasca runtuhnya Soviet, mereka membentuk hubungan diplomatik dengan menandatangani protokol pendirian hubungan diplomatik. Kepala pemerintahan dari Rusia dan Ukraina ditambah Belarusia menyatakan berdirinya Commonwealth of Independent States atau CIS, sebuah persemakmuran negara bekas Uni Soviet. Hal ini menjadikan Ukraina berada dalam satu keorganisasian dengan Rusia, yang berarti kepihakan Ukraina berada pada Rusia. Namun, selepas berdirinya CIS, Ukraina beranggapan bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Dari sinilah ketegangan dimulai. Ukraina yang awalnya berpihak pada CIS kemudian memiliki ambisi untuk bergabung pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Alhasil, pada 24 Februari tahun 2022, Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina. Decision has been made of a special military operation. Its aim is to defend the people who for 8 years have put up with terrible humiliation. Hal ini tentu menuai banyak polemik di dunia internasional. Banyak yang mengecam tindakan Rusia. Salah satunya Amerika Serikat. Di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, mereka mengecam tindakan Rusia ini. Penyebab perang Ukraina-Rusia bermula pada November 2013 ketika Presiden Ukraina Viktor Yanukovych lebih berpihak pada Rusia dalam menerima bantuan perdagangan ketimbang Uni Eropa. Dari sini timbullah kekacauan internal Ukraina. Terjadi perbedaan kubu antara sisi barat dan timur. Hingga akhirnya tahun 2014, terjadi revolusi dan akhirnya Viktor Yanukovych mengundurkan diri dan digantikan oleh beberapa presiden sementara sebelum akhirnya Presiden Petro Poroshenko memimpin pemerintahan baru yang pro-Uni Eropa. Kecenderungan pro-Eropa di Ukraina membuat Rusia merasa terancam dan menganggap intervensi Barat sebagai sebuah ancaman, atau sering kita kenal dengan istilah security dilemma dalam teori realisme. Dari semangat inilah Rusia dapat bergerak menginvasi Ukraina. Rusia juga mengirim surat tuntutan kepada NATO dan menolak ide Ukraina bergabung dengan NATO. Konflik ini juga berdampak pada Uni Eropa sendiri, terutama dalam hal pasokan gas, karena Ukraina merupakan jalur pipa untuk gas Rusia ke Eropa. Konflik ini telah menyebabkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia, dan kedua belah pihak saling menuduh ikut campur dalam konflik di Ukraina Timur. Rusia berpendapat bahwa Ukraina tidak memberikan hak otonomi kepada wilayah Ukraina Timur, sementara Ukraina dan negara barat menuduh Rusia melakukan campur tangan atau intervensi. Sanksi dan konfrontasi antara kedua belah pihak semakin memperburuk hubungan mereka. Selain itu, status Crimea juga menjadi sumber konflik antara Rusia dan Ukraina. Rusia menggabungkan Crimea ke wilayahnya melalui referendum yang tidak diakui oleh banyak negara. Namun Rusia berpendapat bahwa tindakan ini didasarkan pada keinginan penduduk Crimea untuk bergabung dengan Rusia. Sementara Ukraina dan negara barat tetap menganggapnya sebagai sebuah aneksasi. Pendekatan hukum internasional, tentu masalah ini sangat konfliktual, dengan Ukraina yang mengacu pada piagam PBB yang melarang penambahan wilayah dengan kekerasan seperti yang terjadi pada Crimea. Rusia juga berpendapat bahwa referendum di Crimea adalah cara damai untuk menentukan nasibnya sendiri. Pendapat tentang status Crimea ini tentulah sangat berbeda di antara kedua belah pihak. Ukraina sendiri juga sudah melanggar hukum internasional. Ukraina menempatkan warganya pada posisi yang berbahaya dan juga hadirnya penghalang militer dari sekolah dan juga rumah sakit. Perang Ukraina saat ini telah berlangsung selama kurang lebih dari 1 tahun. Banyak yang telah terjadi selama jangka waktu tersebut, dan masih belum ada tanda-tanda akan berakhirnya perang ini. Dari itu kami memberikan cara atau solusi tentang bagaimana konflik ini dapat berakhir. Solusi yang kami dapat berikan adalah dengan membuka dialog antara Rusia dan Ukraina. Beberapa kali sebetulnya upaya ini telah dilakukan oleh kedua belah pihak, namun tidak pernah mencapai persetujuan. Disinilah aktor ketiga dibutuhkan untuk membuka jalan agar Rusia dan Ukraina dapat berdamai. Solusi ini disebut sebagai mediasi, di mana bertujuan untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara kedua belah pihak dengan tujuan mencapai penyelesaian yang damai. Mediator
dalam konflik bertugas dalam membangun kooperasi antar kedua negara dan mencari solusi melewati aspirasi kedua negara. Cina yang selama terjadinya perang memilih untuk bersifat netral, kemudian mulai melakukan dialog dengan Rusia Ukraina. Presiden Xi Jinping menghubungi Zelensky dan Kremlin untuk membahas tentang konflik ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan memfasilitasi dialog antara Rusia dan Ukraina, Cina diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik. Negara-negara barat juga mendukung upaya yang dilakukan oleh Cina. Demikian merupakan solusi yang kami pikir merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik ini.